Shalom adik-adik. Nah, sebelum kita memulai IMPA Online hari ini, ada informasi nih tentang PAUD Belby Philadelphia. Yuk, kita sama-sama nonton videonya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Senang sekali dapat berjumpa dengan adik-adik ya. Walaupun melalui IMPA Online hari ini. Kakak berharap adik-adik beserta papa, mama, dan keluarga yang di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bersyukur loh kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali beribadah online melalui YouTube. Wah, adik-adik pasti sudah siap ya untuk beribadah. Pastinya adik-adik sudah sarapan, sudah mandi, dan sudah rapi. Oh iya, yuk siapkan Alkitabnya. Sekarang adik-adik duduk dengan tenang ya, dan bersaat teduh dulu. Untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku Berikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari adik-adik kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, sehingga kami fokus dan hati kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah Tuhan. Berkati juga Kak Ida dan Kak Gisla yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bernyanyi, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa bersama untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan yang baru hari ini. Saat ini, kami ingin membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing adik-adik, sehingga adik-adik boleh mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan, dan adik-adik boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari dimanapun adik-adik berada. Berkatilah juga kakak yang akan membawakan firman, biarlah kebenaran firman-Mu boleh diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, disiapkan Alkitabnya. Dan kita buka pembacaan Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9 yang akan dibacakan oleh teman kita Gama Haryanja dan Kaila. 1 Korintus 1 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Ya Tuhan, kita adalah setia. Terima kasih Gama dan Kaila untuk pembacaan Alkitabnya. Halo adik-adik, setelah tadi kita membaca kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1-9, hari ini kakak mau bercerita nih tentang topik menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Kota Korintus ini merupakan salah satu kota yang pernah dilayani oleh Rasul Paulus selama hampir 2 tahun. Siapa yang masih ingat tentang cerita Rasul Paulus? Nah, Rasul Paulus ini berasal dari Tarsus ya. Dahulu dia bernama Saulus. Nah, dahulu dia menganiaya semua pengikut Kristus. Tapi kemudian dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus menjadi bertobat adik-adik karena dia melihat cahaya dari Tuhan yang membutakan matanya selama 3 hari. Nah, sejak saat itu Saulus bertobat dan namanya menjadi Paulus. Nah, Rasul Paulus ini adik-adik dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan karya keselamatannya. Adik-adik bisa lihat ya di gambar ini. Ini merupakan gambaran kota Korintus di zaman dahulu. Kota Korintus ini
adalah sebuah kota pelabuhan utama pada zaman dulu, karena letak kotanya yang strategis dan menjadi penghubung perdagangan, baik di darat maupun di laut, sehingga kota ini menjadi pusat pertemuan orang-orang dari berbagai daerah. Karena kota Korintus menjadi pusat perdagangan yang selalu dikunjungi banyak orang dari berbagai daerah dengan latar belakang dan tradisi yang berbeda, hal ini mempengaruhi kehidupan jemaat Korintus. Mereka hidup dengan kebiasaan buruk dan segala macam dosa, seperti penyembahan berhala, perzinahan. Persekutuan jemaat Korintus juga terancam pecah karena keberagaman yang terjadi dan hadirnya nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini memberitakan ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keadaan jemaat Korintus saat itu disampaikan oleh anggota gereja kepada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus saat itu sedang berada di kota Efesus. Mendengar hal itu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus untuk menuntun jemaat agar dapat hidup kudus dan saling menjaga persatuan. Apa saja ya inti isi surat Rasul Paulus? Nah, surat ini adik-adik terbagi menjadi 2 bagian. Kita akan bahas dulu bagian yang pertama ya. Bagian pertama dari surat Rasul Paulus terdapat dalam ayat 1 sampai ke 3. Ini merupakan bagian pembuka. Ayat yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa tugas yang dia jalankan adalah sebuah penugasan ilahi, yang artinya ditugaskan langsung oleh Tuhan. Di ayatnya yang kedua, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat Korintus bahwa mereka adalah milik Allah yang sudah dikuduskan dan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Ayat ini juga berlaku bagi kita saat ini. Kita adalah milik Tuhan karena Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa. Di ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus memberikan doa berkat kepada jemaat Korintus, agar kasih Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Kemudian bagian kedua dari surat Rasul Paulus yang terdapat di ayat 4-9, ini merupakan bagian inti pengajaran iman Kristen. Di ayat ke-4 sampai ke-7, Rasul Paulus mengucap syukur atas karunia Allah yang diberikan kepada jemaat Korintus, sehingga dengan karunia yang berbeda-beda, jemaat dapat selalu hidup dalam kebenaran. Dan karunia itu dapat dipakai untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang masih hidup dalam dosa, agar mereka kembali hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-8-9, Rasul Paulus memberikan kekuatan dan pengharapan kepada jemaat Korintus, bahwa Allah selalu setia dan menyertai dalam kondisi apapun. Seperti Tuhan memakai Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, dan pada saat ini Tuhan juga memakai pendeta, memakai majelis, memakai kakak layan, dan juga memakai adik-adik untuk menjadi saksi Kristus yang menyebarkan karya keselamatan Tuhan dan firman-Nya, sehingga banyak orang mengetahui kebenaran tentang Tuhan Yesus. Apa ya kira-kira yang dapat adik-adik lakukan sebagai saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, tadi kita sudah bahas karunia yang diberikan kepada jemaat Korintus. Tuhan juga loh memberikan karunia kepada adik-adik. Yuk kita lihat contoh-contoh karunia yang Tuhan berikan.
Yang pertama misalnya karunia untuk bernyanyi, dapat adik-adik pakai untuk memuji Tuhan dengan mengikuti paduan suara, vokal grup, atau bisa juga memimpin pujian ketika ibadah. Yang kedua, karunia dalam bermusik, dapat dipakai untuk mengiringi puji-pujian dalam IMPA, mengiringi vokal grup, atau paduan suara di gereja maupun di sekolah. Kemudian juga ada karunia untuk mengajar, dapat dipakai untuk membantu teman-teman yang kesulitan dalam belajar, atau memberikan bimbingan atau les untuk adik-adik kelas. Nah, ada juga karunia untuk berkata-kata dalam berbagai bahasa. Juga dapat dipakai oleh adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan karya keselamatannya. Ada juga karunia dalam berolahraga, misalnya basket atau sepak bola, renang, dan juga bulu tangkis. Nah, olahraga ini dapat dilakukan untuk menyehatkan tubuh loh. Sekaligus juga adik-adik dapat berprestasi, maupun di tingkat nasional atau internasional. Nah, apalagi nih kira-kira yang adik-adik dapat lakukan sebagai saksi Kristus? Yang kedua, adik-adik bisa memberikan dukungan doa untuk bangsa dan negara. Misalnya di tengah krisis saat ini, berdoa untuk para presiden dan pejabat negara sehingga bisa menangani krisis dengan baik. Kemudian, mendoakan mama papa dalam pekerjaan. Bisa juga mendoakan teman-teman yang sedang sakit. Karena saat ini ada peraturan social distancing, jadi adik-adik tidak bisa menjenguk mereka. Nah, caranya adik-adik bisa mendoakan mereka. Memberikan semangat dengan mengirimkan video atau menyapa mereka melalui aplikasi online. Jadi kita sapa secara virtual. Perkataan yang adik-adik keluarkan itu, yaitu perkataan yang baik, akan memberikan semangat bagi siapa saja yang mendengarkan. Nah, adik-adik juga dapat membantu teman yang kurang mampu dengan cara seperti berdonasi, dengan membagikan pakaian, sepatu layak pakai yang sudah tidak adik-adik pakai kepada panti asuhan. Jika adik-adik ada berkat lebih, bisa juga ditabung untuk memberikan bahan makanan pokok seperti susu, buah, beras kepada yang membutuhkan. Semua hal ini yang adik-adik lakukan sebagai saksi Kristus harus adik-adik lakukan dengan rasa syukur dan sukacita ya. Seperti yang Rasul Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Korintus. Menjadi saksi Kristus itu tidaklah mudah. Artinya, kita sulit menjadi saksi Kristus karena kita harus mengalahkan sifat-sifat duniawi, yaitu kesombongan kita, ego kita. Jadi menjadi saksi Kristus tidaklah mudah, tetapi kita harus melakukannya terus-menerus di sepanjang hidup kita. Kita harus tekun menjalankan tugas sebagai saksi Kristus dengan sukacita. Nah, kita akan mampu ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Jadi, harus ada hubungan yang dekat juga dengan Tuhan. Dengan cara apa? Selalu menyediakan waktu untuk berdoa ketika bangun tidur, sebelum mau tidur, kemudian mendengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Dengan adik-adik menjadi saksi Kristus, maka adik-adik menjadi terang di tengah-tengah dunia yang memiliki banyak macam tantangan, hambatan, sehingga kebenaran Tuhan dapat disebarkan.
sehingga orang-orang yang belum percaya Tuhan menjadi percaya. Mereka yang tadinya berbuat dosa menjadi berbalik melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik ingat tidak? Seperti salah satu lirik di lagu Yesus berpesan. Siapa yang tahu lagunya? Coba yuk kita nyanyikan bersama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Coba adik-adik renungkan setiap kata-katanya. Kiranya melalui lagu ini, adik-adik boleh mengerti bahwa sebagai saksi Kristus, kita harus bersinar di tengah-tengah dunia ini. Pelajaran hari ini yang dapat adik-adik pelajari, yang pertama, untuk menjadi saksi Kristus, kita perlu mengalahkan sifat-sifat duniawi kita dan hidup kudus sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, tugas sebagai saksi Kristus harus dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan dengan sukacita dan rasa syukur. Yang ketiga, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, sehingga adik-adik tidak perlu takut, karena ada Tuhan yang selalu menjaga. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan, kiranya dapat memberikan kekuatan dan memberkati adik-adik selalu. Semangat menjadi saksi Kristus adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai penutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini yang boleh kami pelajari, bagaimana menjadi saksi Kristus dengan penuh sukacita. Kami boleh belajar dari Rasul Paulus bahwa menjadi saksi Kristus itu tidaklah mudah. Kami harus mengalahkan sifat-sifat duniawi kami ya Tuhan, tidak egois, tidak membangkang, tapi kami harus menuruti kehendak Tuhan dan hidup kudus. Mampukanlah kami ya Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus secara terus-menerus dimanapun kami berada, di rumah kami, di sekolah kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Agar mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh semakin percaya kepada Engkau dan boleh selalu mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sungguh indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita ini menjadi miliknya loh. Nah, sebagai milik Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus bersaksi dengan sukacita. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi, ku suka menuturkan. Mari kita bernyanyi dengan gembira ya. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus pada kehidupan kami, bahwa betapa Tuhan Yesus begitu baik dan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di sini kami mau berdoa, Tuhan Yesus membawakan untuk adik-adik PA. Semoga Tuhan Yesus boleh memberkati mereka dalam aktivitas kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, terutama di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus, yang aktivitas akan sebagian besar banyak di rumah. Semoga Tuhan Yesus situasi yang baru ini adik-adik juga boleh tetap belajar, bersekolah, dan berkegiatan dengan baik. Dan juga kami ingin berdoa untuk orang tua, para adik-adik, juga kakak dan adik sekeluarga. Semoga Tuhan Yesus boleh memberkati juga para orang tua yang terus bekerja. Tuhan Yesus boleh menjaga kesehatan mereka, menjaga mereka dalam setiap aktivitas. Dan juga untuk kakak adik dari adik-adik PA, Tuhan Yesus, semoga juga dalam setiap aktivitas baik sekolah maupun kuliah maupun bekerja boleh senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara, khususnya untuk para kepala pemerintahan. Semoga Tuhan Yesus boleh memberikan mereka kebijaksanaan, boleh memberikan mereka hikmat, sehingga mereka boleh memimpin negara kami dengan baik, Tuhan Yesus, dalam mengatasi kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin berdoa bahwa saat ini sudah lebih dari 4 bulan, Tuhan Yesus, kondisi pandemi ini yang memungkinkan kami harus berkegiatan serba dari rumah, IMPA, bergereja juga tidak bisa seperti dahulu, Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus saja yang selalu menjaga kami, dan juga Tuhan Yesus saja juga yang nanti akan selalu menemani kami dalam melewati masa-masa yang sulit ini, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berserta kami sampai nanti keadaan COVID-19 ini menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami ingin menutup doa ini dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in Tuesday, come into my heart, Lord Jesus, into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in today, come into my heart, Lord Jesus. Adik-adik, walaupun IMPA kita masih online melalui YouTube, adik-adik bisa loh menampilkan kesaksian pujian adik-adik. Jadi, adik-adik yang punya kerinduan untuk bernyanyi, adik-adik bisa minta tolong kepada mama atau ke papa untuk merekam adik-adik bernyanyi. Nanti video rekamannya dikirim ke kakak kelasnya ya. Mari adik-adik, kita akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian Jangan Lelah. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Jangan lelah.
Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah IMPA. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur karena kami masih bisa beribadah secara online untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya kami dapat menjadi saksi Kristus yang setia dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah juga dalam setiap kegiatan yang akan adik-adik lakukan selanjutnya bersama dengan keluarga adik-adik setiap hari. Ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa ya, berikan salam selamat hari Minggumu kepada mama, kepada papa, dan kepada semua keluarga yang ada di rumah adik-adik. Oh iya, besok adik-adik mungkin sudah ada ya yang mulai masuk sekolah. Walaupun masih belajar virtual, mungkin melalui Zoom atau apapun itu, adik-adik harus tetap semangat ya. Jadilah saksi Kristus yang penuh sukacita. Setelah ini bisa buka Instagram PA ya. Di situ ada aktivitas yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.